akan kita pelajari ini tentang bahasa, yakni lanjutan dari karya ilmiah. Jadi kita masih membahas tentang karya ilmiah. Kalau kemarin itu kita membahas tentang kutipan, ya saat ini kita membahas sistem rujukan yang lain selain kutipan. Ya, ini yakni pola cara penulisan kutipan, ada yang di dalam tulisan dan ada yang di akhir tulisan. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentri. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara tentang bahasa. Tapi sebelumnya mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca istighfar 1 kali dan dilanjut dengan sholawat sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, yang akan kita pelajari ini tentang bahasa, yakni lanjutan dari karya ilmiah. Jadi kita masih membahas tentang karya ilmiah. Kalau kemarin itu kita membahas tentang kutipan, ya saat ini kita membahas sistem rujukan yang lain selain kutipan. Ya, ini yakni pola cara penulisan kutipan, ada yang di dalam tulisan dan ada yang di akhir tulisan. Yang di dalam tulisan ini kita sebut dengan catatan kaki, jadi berada di bawah tulisan, dan yang terakhir di catatan akhir, ya, di akhir tulisan. Jadi dua pola ini yang akan kita pelajari. Ya, sistem rujukan yang pertama, jadi apa tadi? Catatan kaki. Yang kedua adalah catatan belakang atau di akhir tulisan. Dua. Karena catatan kaki, ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa catatan kaki ini yang namanya kaki pasti di bawah, ya, berarti di bawah. Misalnya Anda menulis artikel sebanyak 8 halaman, dan ketika di halaman kedua Anda menggunakan rujukan, ya, maka rujukan itu ditulis di bawah, ya, di paling bawah dengan garis tanda garis akhir, ditulis dengan font yang lebih kecil. Ya, catatan kaki ini polanya ini bermacam-macam. Ada yang seperti pola rujukan kemarin, ya, seperti apa namanya, kutipan tidak langsung, ya, bla 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 bla, kutipannya kita deskripsikan, kemudian kita beri nomor, ya, nomor kecil di atasnya, nomor kecil. Nah, nomor kecil itu nanti, ya, di teksnya, kemudian di bawahnya, ya, di bawah tulisan itu nanti ada, misalnya yang pertama menggunakan model penulisan rujukan seperti daftar pustaka. Nah, nanti daftar pustaka akan saya beri penjelasan lebih spesifik di video lanjutannya, di materi selanjutnya. Pola penulisan daftar pustaka, kemudian ada pola penjelasan, ya, menjelaskan istilah yang ada di dalam teks, kemudian penjelasannya ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga, kutipan dimasukkan di dalam catatan kakinya. Jadi ada 3 pola itu, ya, berupa informasi tambahan, berupa rujukan, atau berupa tentang penjelasan dari istilah yang ada, ya. Kemudian kalau kita melanjutkan pola tulisannya, ya, kalau kita melanjutkan pola tulisannya, maksudnya dengan rujukan yang sama, misalnya ini istilah ibid. Kalau ibid ini yang artinya pada tempat yang sama, ya. Maksudnya pada tempat yang sama ini bagaimana? Jadi pada tempat yang sama ini misalnya dari buku yang sama, sumber rujukan yang sama. Nah, jadi kayak gitu, ya. Dan kalau objek, nah, apa itu objek? Objek ini opere citato kebajangannya, ya, mengacu sumber berupa sebuah buku yang dibaca beberapa kali, namun sumber tersebut telah disela oleh sumber lain. Ya. Untuk secara detail nanti sambil saya beri contoh, ya. Kemudian login atau
Loco citato. Ya. Loco citato ini pada tempat yang telah dikutip. Ya. Istilah ini mengacu pada bunga rampai, jurnal, majalah. Kalau tadi buku, bedanya kalau objek itu buku, kalau objek ini sumber artikel dari majalah, koran dan lain sebagainya, jurnal gitu ya, ensiklopedia dan hal-hal yang lainnya, itu penggunaannya semacam itu. Nah, untuk contoh lebih detailnya nanti setelah ini. Oke, jadi itu yang bisa kita pelajari. Semoga saja apa yang kita pelajari menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana penerapan catatan kaki ataupun catatan akhir. Nah, kalau catatan akhir itu hanya penempatannya saja, polanya sama antara catatan kaki dan catatan akhir. Polanya sama, aturannya sama, istilahnya sama. Jadi semoga saja ini bisa membantu ketika Anda menulis artikel atau menulis makalah. Kalau skripsi ada yang mengizinkan menggunakan pola seperti ini, ada yang tidak. Jadi bergantung pada universitasnya masing-masing. Cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka mari kita upaya dengan ikhtiar dengan membaca sholawat sebanyak 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan video-video saya di akun Dosen Nyentrik. Jangan lupa subscribe.